Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul idaini adus riyaya loro. Idul baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Wa yadkhulu lan manjing apa waktuhu wektune ghuslul idaini iku min muntasifil laili awit saking tengahé wengi. Wa yakhruju lan mektu apa waktuhu wektune ghuslul idaini bi guru bisyamsi kelawan amblese srengenge, terbename srengenge. Wa yusannu lan den sunahake apa al ghuslu adus lil yaumi krana are dina riyaya. Laliman ora sunah keduwe wong yuridu kang ngarepake sapa man khuduras sholati ing ngadirake ing hadir salat fakot mongko bloko. Fayusannu laliman ora sunah keduwe wong yuridu kang ngarepake sapa man khuduras sholati ing ngadiri salat fakot mongko bloko. Fayusannu mongko disunahake apa ghuslul idaini walau min haidin senajan iku keduwe wong kang haid wa ghairi mumayyizin lan bayi sing durung mumayyiz. Yang nomor 2 kesunahannya mandi yaitu mandi tatkala hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Waktunya itu dimulai pertengahan malam jam 12 ke bawah. Itu saat awal disunahkannya mandi sholat id. Lalu batasannya kapan? Batasannya wayahruju waktu bi guru bisyamsi, ya, ketika matahari itu terbenam. Nah, disunahkannya mandi ini ketika hari raya itu tidak hanya mandi karena hari raya saja, tapi mandi bagi seseorang yang untuk hadir ke masjid. Begitu juga disunahkan pula bagi ibu-ibu yang sedang haid pun disunahkan untuk mandi. Dan anak kecil yang belum mumayyiz. Dengan kata lain, kesimpulannya setiap warga muslim, setiap orang muslim yang menemukan Idul Adha maupun Idul Fitri ketika mau ke masjid ini sholat id, atau ibu-ibu yang sedang haid atau anak kecil meskipun tidak ke masjid, maka disunahkan untuk mandi. Nek alasan logis pripun? Nek alasan logis kula ketika Idul Fitri disunahkan mandi itu karena memang ke masjid. Di situ berkumpul banyak orang biar terasa nyaman, ya. Terasa nyaman. Yang nomor 2, kalau memakai baju, apa artinya baju baru tapi kalau tidak mandi, kan ngoten nggih? Ngoten. Yang nomor 3, biar semangat. Ketika melakukan sholat id ketemu dengan orang muslim lainnya yang memeriahkan, yang memperingati hari kemenangan, apa nggih? Melahirkan rasa syukur karena sebulan penuh bisa melakukan berpuasa. Sing heran niku melu riyaya tapi ora melu poso. Karena hari riyaya itu, riyaya Idul Fitri itu hari kemenangan. Kemenangan itu bagi seseorang yang melakukan peperangan. Lah ini enggak ikut perang, ikut merayakan. Ngaten. Tapi mestinya ngoten. Tapi bagaimana kalau saudara kita bisanya baru puasa 1 minggu atau sehari, enggak masalah. Yang penting tidak mengatakan, tidak ingkar dengan atau sampai melecehkan puasa, bahwasanya puasa itu bukan dari rukun Islam, maka tidak masalah. Tetapi kalau sudah mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak merupakan rukun Islam, maka orang tersebut kafir. Ngoten nggih? Karena setiap orang itu beda-beda. Nek panjenengan yang ngaji di masjid ini ya puasa Ramadan full itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi bagi saudara kita yang belum mampu, ya semampunya. Ngoten nggih? Mboten usah dibuli nggih. Ngoten. Dulu yang pernah saya ceritakan Bapak Ibu, ketika saya mengelola anak jalanan, itu ada yang sehari puasa, ada yang 2 hari puasanya, ada yang seminggu, ada yang 1 bulan. Ini karena memang mereka dalam kesehariannya, terutama bulan Ramadan,
Ya untuk makan saja sulit. Yang nomor 2 jauh dari agama, sehingga ya lingkungan puasa, lingkungan Ramadan itu tidak terasa pada dirinya, beda dengan kita. Oleh karena itu mari kita ciptakan lingkungan kita ketika Ramadan itu betul-betul sakral, betul-betul dipenuhi dengan ibadah. Apa sih susahnya ketika kita mengajarkan puasa kepada anak kita, meskipun itu baru SD? Gak masalah puasanya itu hanya sampai zuhur saja, gak masalah. Itu jauh lebih menyenangkan bagi kita daripada anak kita SMP baru belajar puasa. Beberapa pengalaman yang kami temui bahwasanya ketika anak kecil usia SD sudah belajar berpuasa, yang awalnya hanya sampai zuhur lalu kemudian meningkat menjadi sampai asar, lalu kemudian meningkat sampai maghrib, dan itu kok sampai ia bisa berpuasa seharian meskipun hanya seminggu atau 2 minggu, maka ketika mereka menemui malam hari raya itu rasanya bangga. Karena apa? Karena ikut berpuasa. Ternyata untuk mencapai hari raya Idul Fitri itu butuh perjuangan. Sehingga mereka ini dalam berhari raya itu terasa banget dalam hatinya. Seakan-akan hari raya itu ya betul-betul merasakan kemenangan. Wong saya ini berhari raya ini puasa seharian. Ya meskipun puasanya anak kecil ya habis sahur tidur, waktu sholat, setelah itu tidur lagi. Meskipun sampai hari raya itu ya jadi kurus gitu nggak masalah Bapak Ibu. Anak kita latih dari SD, daripada SMP baru latihan puasa itu jauh lebih sulit. Meskipun kadang-kadang anak kita yang baru SD kita latih untuk berpuasa itu modalnya banyak. Apalagi melihat warung Ramadan. Ini anak-anak baru berpuasa itu latihan puasa, ketika lihat makanan itu pingin ini dibeli. Tapi ketika waktu maghrib makan ini itu ya, itu akhirnya ya kewargen, akhirnya ketiduran. Atau kalau memang nafsunya ketika melihat makanan minuman itu Masya Allah, tapi ketika maghrib minum kolak 1 mangkok saja sudah cukup itu. Seperti halnya kita bapak-bapak ini, siang-siang kalau melihat orang ngopi sama udut, Masya Allah kepingin. Andai saja tidak malu dengan anaknya, dengan istrinya, dengan tetangganya, dengan warga lainnya, apalagi malu dengan imannya ini ya kira-kira ya marung, kira-kira gitu. Apalagi ada kesempatan tidak ada orang yang tahu. Makanya pahalanya berpuasa itu hanya Allah yang tahu, dan Allah sendiri yang akan memberi pahala. Jadi urusan puasa itu pahalanya antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka puasa itu dibagi menjadi 3. Ada puasa umum seperti halnya kita. Puasanya itu hanya mendapatkan rasa dahaga dan lapar. Tapi pahalanya embuh. Ya, karena apa? Hakikatnya kadang-kadang kita nggak puasa. Orangnya puasa dohirnya, tapi matanya masih pecicilan, tangannya masih, kakinya masih maksiat, hatinya apa lagi. Ini kadang-kadang ya sudah, ini makom kita. Makom kita itu makom-makom yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu ya lumayan daripada tidak berpuasa. Tapi kalau sudah puasanya orang yang khusus, itu di samping menjaga masuknya sesuatu ke dalam perut dan menjaga sesuatu yang membatalkan puasa, juga menjaga anggota badannya untuk melakukan maksiat. Nah ini kita beda, Ramadan ya Ramadan, tapi maksiatnya masih, apalagi mata dan mulut. Nah ini dijaga betul. Yang nomor 3 tingkatan puasa khawasul khawas. Ini adalah tingkatan puasanya seorang waliullah ini.
atau orang-orang yang sangat solih, yaitu di samping menjaga sesuatu yang membatalkan puasa, menjaga anggota badannya dari melakukan maksiat, juga menjaga hatinya jangan sampai lupa kepada Gusti Allah. Beda dengan kita puasa lupa dengan Gusti Allah, ya, lupa bahwasanya kita sedang berpuasa, anggota badan kita tetap maksiat. Apalagi ketika puasa tapi mulutnya masih ngoceh kayak burung murai. Nah ini naudzubillah min dalik. Maka puasa cangkem dicancang mingkem itu. Nah ini filosofinya itu, cangkem dicacang kon mingkem. Kalau cangkem kok ora mingkem itu dudu cangkem, tapi corong. Nah, corong itu muni terus gitu. Nih kembali persoalan. Berarti ibu-ibu ketika sedang haid saat hari raya itu tetap sunnah disunahkan untuk mandi. Niatnya apa? Ya dalam raya niat adus hari raya. Begitu juga anak-anak kita yang masih kecil, meskipun dia nggak sholat di masjid, ya hanya kita bawa ke masjid, dia nggak sholat, tapi juga disunahkan untuk dimandikan.